Reporter Berita Indonesia melaporkan dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sa'diah Uluputi, ST, anggota DPR RI fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dapil Maluku, Komisi 4 DPR RI menjelaskan kepada wartawan. Kenaikan harga ini jangan sampai ada gelombang berikutnya lah ya. Masyarakat sudah mendapatkan terpaan yang kuat, yaitu dari sisi kesehatan. Kita ya baru saja selesai dari masa pandemi, bahkan masih ikut-ikutan juga gitu. Kemudian harus mendapatkan satu kenyataan, harga BBM naik, kemudian juga harga komoditi yang akan naik sudah tentunya begitu. Dan skema misalnya pendekatan dan ini ke masyarakat juga ya harus diatur gitu. Yang tadi operasi pasar, kemudian juga bantuan langsung kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian juga pemerintah begitu. Apakah ada nanti alokasi khusus pen atau apa, tetap kita harapkan bisa ini ke masyarakat dalam ini yang adil ya, yang dan transparan. Bu, dukungan anggota DPR RI dalam menyediakan kebutuhan ketersediaan bahan pokok dalam menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri gimana nih, Bu? Di Komisi 4 cadangan pangan untuk Ramadan dan Idul Fitri seperti yang dilaporkan oleh Menteri Pertanian cukup gitu. Cukup tersedia. Semua bahan pokok cukup tersedia, tidak ada yang kurang gitu. Kalau Ibu sendiri dapil Ibu gimana? Maluku Ya pupuk, Bu, pupuk tani. untuk kelompok tani. Iya. Memang di Komisi 4 itu sudah buat panja sebenarnya ya. Kita dorong agar persoalan pupuk ini bisa diselesaikan. Yang pertama itu tuh soal data begitu ya. Kan pemerintah kan menyampaikan bahwa persoalan pemberian misalnya alokasi pupuk itu berdasarkan data RDKK misalnya ya, yang itu diperbaharui. Nah, ini persoalan data ini selalu tidak clear begitu ya. Di kementerian misalnya dia juga belum selesai persoalan data ini, makanya kami itu tuh sedikit kecewa lah ya. Ini kementerian dalam satu institusi besar gitu ingin memperbaharui sebuah ini di hilir, tetapi di bagian hulunya dia juga harus memperbaharui begitu. Operasi pasar begitu ya, operasi pasar di lapangan oleh beberapa kementerian yang itu ini dengan relevan dengan pasar begitu. Nah, bagaimana dengan petani kita dan juga nelayan kita gitu? Kadang tidak mendapatkan ini. Ini kan sebuah perlakuan yang tidak adil sebenarnya begitu. Padahal harusnya misalnya nilai tukar petani, kemudian nilai tukar nelayan kita bisa indikatornya itu bisa terukur, bisa terbukti dengan adanya kenaikan harga-harga bahan pokok. Nah, yang kedua soal kenaikan harga bahan pokok di pasar begitu. Nah, ini kan sebenarnya satu terpaan kepada masyarakat dikala kita ini sedang mengalami satu krisis pandemi gitu ya. Sudah masyarakatnya sakit di kesehatannya, kemudian juga ada terpaan di ekonominya begitu. Nah, kami berharap begitu mendesak pemerintah agar mau itu pakai skema operasi pasar atau mau dalam bantuan langsung kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin begitu. Karena kita khawatirkan jangan sampai daerah-daerah yang berkontribusi menyumbang kemiskinan tertinggi kepada negara atau masyarakat-masyarakat yang hari ini terdampak pandemi, kemudian ekonominya belum bangkit, belum pulih, dia dapat terpaan berikutnya, yaitu soal kenaikan harga. Maka harus ada statement, harus ada pendekatan yang lebih langsung ke masyarakat langsung, itu soal bagaimana agar pemulihan ekonominya ini bisa dipulihkan lah begitu untuk masyarakat gitu. Seperti yang misalnya kemarin ada anggaran yang langsung untuk PEN misalnya pemulihan ekonomi nasional nih. Apakah di tahun 2022 nanti terpaan gelombang berikutnya pemerintah juga
melakukan ini yang sama begitu ya, kebijakan yang sama, yaitu bagaimana ada alokasi atau intervensi anggaran untuk itu. Kemudian juga pendekatan yang lainnya yang tadi gitu, bantuan-bantuan yang langsung kepada masyarakat di berbasis program-program yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Oke, soal Kemudian rakyat menjerit, kemudian juga ditambah dengan kenaikan BBM, ya yang tentu ada multiplier efeknya juga nanti, yaitu akan ada kenaikan beberapa harga bahan pokok juga begitu. Nah, khusus untuk beberapa komoditi-komoditi yang itu di komoditas di Komisi 4 misalnya pertanian, kemudian juga perikanan, ya, peternakan. Sebenarnya ada dua hal begitu ya. Jika kemudian harga ini naik, harusnya itu juga dirasakan, dinikmati oleh petani-petani kita, nelayan-nelayan kita begitu. Jangan sampai harga tinggi ini nih hanya ada di demand, di hanya pasar gitu ya. Tetapi di tingkat paling bawah di nelayan dan petani kita ini tidak menikmati harga yang naik ini begitu. Artinya mereka juga tidak mendapatkan apa ya, semacam multiplier gitu ya, efek dari kenaikan harga ini gitu. Nah, yang terjadi adalah justru masyarakat nelayan kita dan petani kita yang ada di lapangan justru menjerit gitu. Kenapa? Karena setiap misalnya panen atau kenaikan harga, mereka tidak mendapatkan kenaikan yang sama begitu di tingkat nelayan, di tingkat petani begitu. Nah,